Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Zayanul Mustafidah. Saya dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan di usaha telur asin Ternak Mulia Putra di Desa Munggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. PPL kali ini berbeda dari PPL sebelumnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu PPL hanya dilakukan dari rumah masing-masing secara virtual dan dilaksanakan dengan observasi atau pengambilan dokumentasi di tempat masing-masing PPL. Kecil merupakan jalur pemerataan yang sangat efektif dalam mencapai pemerataan dan mengejar pertumbuhan ekonomi di sektor usaha kecil. Ternak itik merupakan salah satu komoditas ternak yang sudah populer di kalangan masyarakat pedesaan yang umumnya masih dipelihara dengan cara sederhana. Namun demikian, usaha itik dapat merupakan usaha sebagai penghasil protein hewani untuk masyarakat dan pendapatan dalam usaha ternak tersebut cukup nyata. Perkembangan usaha ini didorong oleh tersedianya bahan baku yang sudah ada dari pemiliknya, sehingga dengan begitu dapat meminimalisir pengeluaran untuk pemenuhan bahan baku. Sebagian besar masyarakat Desa Munggahan bermata pencaharian sebagai petani. Mereka manfaatkan lahan persawahan sebagai lahan yang ditanami padi. Keadaan seperti ini juga mendukung pengusaha itik, di mana dapat mengembalakan itiknya seusai panen, sehingga itik tersebut mendapatkan pangan dari sisa panen, yang mana ketersediaan telur itik itu berpengaruh pada kondisi iklim. Usaha telur asin ini sudah cukup meluas hingga tersedia berbagai macam pilihan produknya dengan menyesuaikan keberbedaan selera di setiap masing-masing konsumen, sehingga pengusaha ini memunculkan ide baru untuk pembuatan macam-macam telur asin seperti telur asin kukus rasa gurih masir, telur asin asap rasa gurih masir dan keset, telur asin oven rasa gurih masir dan kenyal, serta telur mentah asin siap masak. Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah laporan akhir praktik pengalaman lapangan dengan judul diversifikasi produk olahan telur itik guna meningkatkan kualitas produk di Desa Munggahan.
Telur asin ternak Mulia Putra atau biasa disingkat dengan TMP merupakan sebuah usaha home industry yang bergerak di bidang produksi telur asin. Usaha ini melayani pendistribusian berbagai jenis telur asin ke berbagai wilayah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Usaha ini dimiliki oleh Ibu Nita Kurniasari yang berdiri pada tahun 2012 dan perizinan keluar pada tahun 2014. Sampai saat ini, usaha ini tetap bertahan dan semakin berkembang. Telur asin ini hanya bisa dibuat dengan bertelur bebek karena kulit telur serta kualitasnya lebih baik daripada telur ayam. Selain itu, telur bebek lebih memiliki tekstur yang lebih kenyal, lezat, dan bisa menyerap garam lebih baik, sehingga sangat cocok diolah menjadi telur asin. Adapun tujuan utama yang menjadi landasan utama bisnis ini adalah kepuasan konsumen. Oleh karena itu, pemilik usaha ini berusaha sebaik mungkin, serta mengevaluasi bisnis dalam mengembangkan usahanya. Usaha ini memiliki 3 karyawan. Adapun tugas-tugasnya meliputi: yang pertama, penyetok bahan baku, yang kedua, produksi produk, serta pemasaran produk. Diversifikasi produk artinya menganeka-ragaman produk. Diversifikasi produk merupakan suatu proses penganeka-ragaman barang yang diproduksi oleh produsen, serta salah satu cara untuk meningkatkan volume penjualan yang dapat dilakukan oleh suatu usaha, terutama jika usaha tersebut sudah lama berjalan. Proses membentuk penganeka-ragaman bervariasi dapat dilihat dari segi fisik, warna, rasa, maupun bentuk. Adapun tujuan dilakukannya diversifikasi produk adalah meningkatkan pertumbuhan apabila produk yang ada telah mencapai tahap kedewasaan dalam produk life cycle, menjaga stabilitas dengan jalan menyebar risiko fluktuasi laba, dan meningkatkan kredibilitas yang ada di pasar. Selain itu, diversifikasi produk yaitu mengadakan perluasan usaha, menginginkan kegiatan yang menjadi besar sehingga dapat kemungkinan mendapat laba atau keuntungan juga akan besar. Dalam usaha tentunya terdapat pemasaran. Adapun pemasaran yaitu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memastikan kebutuhan kepada pembeli yang ada. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai antara seseorang dengan yang lainnya. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen, tetapi bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan secara berkelanjutan, sehingga keuntungan perusahaan dapat diperoleh dengan terjadinya pembelian yang berulang. Selain itu, terdapat strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu suatu pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan, dan kondisi persaingan. Atau pengertian lain, strategi pemasaran adalah suatu pola fundamental di mana adanya suatu perencanaan pemasaran, pengarahan sumber daya, serta interaksi dengan pasar, pesaing, dan konsumen. Selain itu, dalam strategi pemasaran ada baiknya untuk mempertimbangkan tujuan dari pemasaran, pasar yang diincarnya, dan pengelolaan sumber daya dengan efektif dan efisien. Dalam strategi pemasaran terdapat juga strategi produk, strategi harga, strategi tempat dan distribusi, serta strategi promosi. Dalam usaha telur asin ini, pemasarannya dilakukan dengan cara pemasaran online atau pemasaran digital, yang mana suatu aktivitas promosi untuk mengenalkan suatu produk, di mana proses pemasarannya dilakukan melalui media internet dan juga kecanggihan teknologi. Tujuannya yaitu demi membuat proses marketing ini agar lebih efektif, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Kegiatan pemasaran yang seperti ini juga untuk mendapatkan perhatian konsumen yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Yang kedua, yaitu pemasaran langsung konsumen.
merupakan salah satu metode penjualan yang menggunakan media pemasaran langsung tanpa adanya pihak yang menjadi perantara pemasaran dalam kegiatan transaksi jual beli dan tawar-menawar suatu produk yang ditawarkan. Selain itu, pemasaran langsung juga dapat diartikan proses dalam memasarkan produk dilakukan dengan cara bertatap muka dengan calon pembeli. Manfaat pasaran langsung bagi konsumen adalah pemasaran langsung bersifat mudah karena produsen langsung melakukan komunikasi dengan konsumen dan bersifat pribadi, sehingga pemasaran langsung bersifat khusus untuk konsumen yang terpilih. Yang ketiga, pemasaran melalui market langsung atau swalayan. Dan yang keempat, perizinan yang lengkap. Dalam label produk juga membutuhkan standar produk, diantaranya ber-NKV atau izin konventener peternakan dari Provinsi Jawa Timur. NKV atau nomor kontrol veteriner merupakan sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higienis sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan. Tujuannya adalah terlaksanaannya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan usaha produk pangan asal hewan, memastikan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan higienis sanitasi dan menerapkan cara produksi yang baik, mempermudah penelusuran kembali apabila terjadi kasus keracunan pangan asal hewan. Yang kedua, ber-PIRT atau menuju ke BPOM. PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga merupakan izin jaminan usaha makanan atau minuman rumahan yang dijual memenuhi standar keamanan makanan atau izin edar produk pangan olahan yang diproduksi oleh usaha kecil menengah untuk dipasarkan secara lokal. Dalam upaya memperkembangkan industri tersebut, maka pemerintah melakukan pengawasan pada beberapa industri terkait melalui berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran, maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya keamanan bagi masyarakat. Yang ketiga, mempunyai hak paten merek. Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil dari perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan. Merek yang dibuat oleh para pelaku bisnis ini bertujuan untuk menjadi tanda pengenal barang atau jasa yang diproduksi oleh para pelaku usaha. Merek yang dibuat oleh produsen tersebut juga memberikan sudut pandang penilaian apakah kualitas dari barang tersebut layak atau tidak. Di samping membangun loyalitas dari konsumen, merek juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan produk kepada masyarakat selaku konsumen, di mana kedudukan sebuah merek akan dipengaruhi oleh baik atau tidaknya kualitas barang yang dihasilkan. Dapat dikatakan bahwa sebuah merek yang memiliki produk dan kualitas yang baik dapat mempengaruhi pasar. Melalui merek, sebuah usaha telah membangun ciri khas atau karakter terhadap produk-produk yang diharapkan dapat membentuk reputasi bisnis yang baik. Adapun dalam usaha ini terdapat peran bank. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berperan penting menjaga stabilitas perekonomian negara. Di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan sebagai salah satu sarana yang mempunyai peran strategis. Peran yang strategis disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai usaha wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Kegiatan bank dalam menghimpun atau mobilisasi dana yang menganggur dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan kemudian disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif untuk berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa lain. Dalam perspektif yang lebih luas serta untuk kepentingan perbankan dalam jangka panjang,
kecil menengah adalah memberikan kontribusi yang berharga untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitasnya. Dalam hal ini, peran perbankan di usaha mikro kecil menengah telur asin Ternak Mulia Putra yaitu membantu kegiatan transaksi di usaha ini dalam hal pembelian dan penjualan produk. Dalam usaha ini terdapat permasalahan, seperti halnya permasalahan mengenai pemasaran. Karena dalam masa pandemi COVID ini penghasilan konsumen menurun, sehingga mengakibatkan daya jual